beruang. Pertanyaannya gini, waktu kita ketemu singa dan beruang, apa yang kita lakukan? Kita pergi hutan, tiba-tiba ada singa dan beruang ngancam kita, apa yang kita lakukan? Lari pasti. Daud enggak, terbalik. Singa sama beruang dia kejar. Daud tidak. Singa sama beruang yang dikejar. Kebalik itu. Saya pikir gini, Daud itu bukan seperti Simpson yang punya Tuhan berikan dia kelebihan. Dia tetap manusia biasa. Contohnya seperti apa? Waktu Saul berikan dia baju perlengkapan perang, dia merasa berat. Berarti apa? Secara fisik sebenarnya dia bukan yang kuat gitu. Tapi pertanyaannya gini, singa sama beruang menghadapi dia, harusnya dia lari, dia enggak. Singa sama beruang lari. Iya kan? Singa sama beruang yang lari, yang bukan hanya lari tapi dikejar bahkan dibunuh. Kayak kuasa apa yang Daud bisa lakukan? Kenapa? Dia berani. Amin. Kenapa? Sejak hari itu berkuasa Roh Tuhan atas hidupnya. Jadi dia berani menghadapi bahkan berani menghadapi sebuah tantangan yang begitu berat sekalipun. Bahkan apa? Waktu ada Goliat, ya kan, semua tentara Israel gak ada yang berani maju. Tapi Goliat, yang paling aneh kan Daud dihina, tau langsung buat anjing kamu. Dia bawa tongkat, yang lain bawa pedang segala macam, dia bawa tongkat, anjing kamu kata itu. Gitu. Tapi Daud kan dengan berani gitu. Kau boleh berlatih aku dengan tombak, pedang dan lembing. Aku berlatih aku dengan nama Tuhan semesta alam. Berani, dia tegas lagi. Hari ini juga kepala saya nggak pegang. Saudara bisa bayangin nggak? Keberanian seperti apa ya sehingga Daud bisa berani mengucapkan itu yang dihadapi raksasa, sedangkan dia bahkan Alkitab bilang ini wajahnya kemerah-merahan, masih remaja. Kekuatan apa yang dia bawa? Keberanian seperti apa? Karena bilang ini, sejak hari itu berkuasalah Roh Tuhan atas hidupnya. Amin. Makanya saya bilang seperti ini, orang yang dikuasai Roh Tuhan, dia pasti berani menghadapi tantangan. Amin. Dia akan terus berjalan dalam sebuah kebenaran. Mungkin dalam instansi pemerintah dia bekerja, orang lain semua korupsi, dia akan tetap enggak. Dia akan tetap berani. Kebenaran harus dijalankan. Karena hidup ini bukan bicara kebenaran, bukan hanya bicara untuk dulu, kita bicara kebenaran. Dia berani. Jadi saya mau katakan seperti ini. Orang yang dikuasai oleh namanya Roh Kudus, dia akan berani. Dia melihat sebuah tantangan, sebuah kesempatan. Ada keberanian. Dia nggak takut. Dia tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup. Namanya pertanyaan sekarang ini, adakah dalam diri kita ada beberapa ketakutan? Adakah dalam diri kita ada beberapa kekhawatiran? Pertanyaan, kita dikuasai siapa? Kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita akan berani. Kita menghadapi sebuah tantangan, enggak ada kesempatan. Ada goliat mungkin dalam diri kita. Secara manusia nggak mungkin kita bisa menang. Tapi dengar baik, yang membela Daud itu adalah Allah yang hidup. Amin. Karena yang berperang dengan Goliat bukan sebenarnya Daud, tapi Allah sendiri. Amin. Dan kita sama juga. Mungkin ada raksasa seperti Goliat yang kita hadapi di depan. Ya kan? Itu virus corona atau apa segala macam. Secara manusia kita nggak akan mampu melawannya. Tapi dengan baik, yang berperang dengan mereka bukan kita, tapi Allah yang hidup dan hidup. Amin. Jadi, ayo saudara, saya mau katakan seperti ini. Sudahkah kita dikuasai Roh Kudus? Semakin besar Roh Kudus dalam diri kita, menguasai hidup kita akan semakin berani. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama berani. Yang kedua, kadang-kadang dalam hidup ini banyak pergumulan. Ya kan? Kita bisa lihat contohnya Daud, banyak pergumulan. Termasuk apa? Ada beberapa orang yang dia tempatkan itu mengkhianati dia. Contohnya salah satu yang terbesar apa? Anaknya sendiri. Seandainya saudara dalam posisi itu, apa yang saudara akan lakukan? Kadang-kadang pergumulan yang kita jalani berat. Kadang-kadang pergumulan yang kita jalani itu kita kadang nggak mampu. Tapi kata berkuasa di sini itu bicara seperti ini, tetap bertahan. Dia akan tetap bertahan. Kata berkuasa di sini tetap bertahan. Kenapa? Endingnya bilang ini, tetap kuat. Amin. Saudara pernah rasakan di dalam suatu kondisi, dalam suatu keadaan, Tuhan saya nggak sanggup lagi, seperti nggak mampu lagi. Dan yang paling anehnya lagi ada berapa orang bunuh diri. Saya pernah ada berapa teman saudara atau ingin apa? Seperti ingin bunuh diri, seperti mengakhiri hidup saya nggak kuat lagi. Tapi kata berkuasa di sini dibilang seperti ini, tetap bertahan. Apa? Karena dia tetap kuat. Amin. Karena Roh Kudus itu akan memampukan kita, membuat kita tetap kuat di dalam goncangan badai sekali apapun. Dia tetap kuat. Amin. Dia tetap kuat. Pergumulan apa yang kita alami sekarang? Tantangan apa yang kita alami sekarang?
Percayalah, Roh Kudus itu akan membuat kita tetap kuat, tetap berpegang pada sebuah kebenaran. Amin. Mungkin kita sedang bergumul dengan keadaan keluarga, mungkin kita bergumul dengan keadaan keuangan atau segala macam. Seakan-akan gini, seperti nggak ada jalan. Orang pernah lihat seperti nggak ada jalan, nggak bisa. Tapi percayalah, saat kita dikuasai Roh Kudus, kita tetap bertahan. Amin. Sama seperti Daud tadi, satu jalan keluar secara manusia, dia bisa bunuh Saul, masalah selesai. Tapi dia nggak melakukan, dia bertahan dengan sebuah kebenaran. Amin. Bertahan dengan sebuah kebenaran. Begitu juga dengan kita. Mungkin kadang-kadang tawaran dunia, bahkan tawaran-tawaran dosa bisa menggigit kita. Sudahlah, kamu pergi ke dukun saja, iya kan? Sudah, kamu pergi ke sini saja, pengobatan nanti kuat ke sakit segala macam. Enggak, kita akan tetap bertahan. Suatu hari kan saya pernah cerita tentang bapak saya. Salah satu jalannya waktu sakit, waktu di rumah sakit, ada salah satu temannya cerita bahwa dia dikasih obat, mau dikasih obat segala macam. Saya nggak setuju, karena itu bicara tentang kuasa kegelapan. Seluruh anggota keluarga, termasuk mama saya sudah setuju. Tapi orang yang benar-benar, saya tahu kebenaran, saya sebenarnya enggak. Itu salah, saya bilang gitu. Kenapa? Saya mempunyai sebuah otoritas dalam hidup saya, dan saya bilang, enggak, itu salah. Karena sudah bicara tentang kuasa kegelapan, dan saya nggak mau lagi keluarga terjerumus dengan hal seperti itu. Kenapa? Kita bisa berdiri tegak dan kita bisa tetap kuat. Kalau kita tahu itu salah, kita nggak akan jatuh di situ. Amin. Tetap kuat. Saya beberapa hari ini lagi ngajar tentang kelas baptisan. Kalau ngajar kelas baptisan, saya ajar ada sesuatu yang menarik ini, tentang namanya kehidupan anak muda, anak-anak muda. Waktu namanya kehidupan tentang namanya anak muda, terutama pacaran. Saya ajar seperti itu. Karena ada bicara tentang namanya penjinahan. Saya cerita sama mereka seperti ini tentang namanya cinta, ya kan? Kalau kau mencintai dia, kamu akan terus bertahan dengan namanya cinta itu. Karena seperti ini, banyak orang jatuh dalam namanya hubungan seks sebelum nikah. Kenapa? Karena mereka bilang gini, karena saya cinta dia. Itu salah. Cinta tidak akan pernah rusak. Dia akan membangun. Hanya orang-orang bodoh saja yang mengatasnamakan kita, tapi melakukan hubungan seks sebelum nikah. Bagaimanapun namanya, karena firman Tuhan bilang ini, kasih itu membangun, dan apapun datang dari namanya Tuhan, itu sifatnya membangun. Amin. Sifatnya membangun. Saya cerita sama anak-anak, berapa anak muda seperti itu. Kalau kau benar-benar mencintai pacar kamu, mencintai, kau nggak akan bisa tega untuk melakukan itu. Kenapa? Kalau kamu lakukan, itu menyakiti dia, merusak hidupnya dia. Amin. Anak-anak muda di tempat ini, kalau ada seorang mungkin suatu saat saudara punya pacar segala macam, kalau dia benar-benar mencintai, dia akan jaga hidupmu benar-benar. Dia tidak akan sampai tega hati melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan kita. Kenapa? Cinta itu membangun, kasih itu membangun. Karena cinta itu datang dari Tuhan, itu murni membangun. Amin. Dia akan terus bertahan. Kalau dia tahu itu dosa, dia tidak akan marah. Daud pernah jatuh dalam dosa tidak? Daud pernah jatuh dalam dosa tidak? Pernah. Apa yang Daud lakukan? Perzinahan segala, sampai membunuh secara tidak langsung. Tapi pertanyaan ini, waktu Nabi Nathan tegur dia langsung bertobat. Kenapa dia bisa bangkit lagi? Dengar baik, kadang-kadang kehidupan kita bisa pasang surut, bisa jatuh. Tapi orang yang dikuasai Kudus, dia terus bangkit. Amin. Amin. Dia terus bangkit. Mungkin dia bisa jatuh. Alkitab bilang nih, 7 kali orang benar, tapi tidak akan sampai tergeletak. Apa artinya? Dia akan terus Tuhan angkat. Kadang-kadang ya, mungkin dalam hidup manusia kita nggak bisa pungkiri, kita bisa buat salah, iya kan? Tapi dalam kesalahan kita sekalipun, kita menyadari, oh ini salah, kita akan bangkit lagi dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Daud jatuh dalam namanya perzinahan, tapi di kemudian hari dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Wah, dia sadar, oh iya, sakit di situ. Saya tidak akan mau lagi di sini. Amin. Saya percaya seperti ini. Jadi yang pertama, dia berani. Amin. Yang kedua, jadi kuat. Yang ketiga, yang ketiga bicara seperti ini. Jadi maju. Hidupnya maju. Hidupnya berkembang, ada progres. Amin. Saya punya teman di bilang tentang perkembangan. Berkembang itu jangan ke depan, tapi ke atas. Nggak ngerti yang kayak gitu.
Tapi saya percaya seperti ini. Saya percaya seperti ini. Orang yang dekat, kan